Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products di Washington DC, Amerika Serikat. Air Products rencananya akan melakukan investasi sebesar 15 miliar US dollar. Saat ini sudah terrealisasi di tahap pertama sebesar 7 miliar US dollar. Seperti apa yang kita ketahui bahwa Air Product telah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia sebesar 15 billion US dollar. Dan dari 15 billion US dollar tersebut sekarang sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 billion US dollar. Di mana adalah proyek DME, kemudian metanol di Balongan, dan membangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan beberapa bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara yang selama ini menjadi aset negara dan dikelola oleh Kementerian PU. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Tim TV One mengabarkan. OU in Dubai November last year. Waduh, kalau ini paten nih, Vi. Oleh-olehnya seger nih, buat kemaslahatan umat lah. Gitu ya. Tapi kalau gitu kita lebih gali lagi konkretnya bagaimana begitu kan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia dan juga selamat malam waktu Amerika Serikat. Ini Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Menteri Bahlil Lahadalia. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, Pak Menteri. Pagi. Ya, selamat malam di sini. Waalaikumsalam. Betul sekali. Oh iya, maaf lahir batin ya Pak Menteri sebelumnya. Lahir batin, masih lebaran, maaf lahir batin, Pak Menteri. Lahir batin. Pak Menteri, ini kalau kita lihat ya, wah di media-media banyak sekali kemudian headline-nya saja belak-belakan, Bahlil soal investasi miliaran dolar gitu kan. Tapi langsung saja, ini konkretnya nanti pada saat pulang ke Indonesia, oleh-oleh yang dibawa ini seberapa besar, Pak Menteri? Jadi Mbak, saya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya laporkan bahwa hari ini kami mengikuti KTT ASEAN Amerika pada hari kedua, dan tadi terakhir saya mendampingi Bapak Presiden, pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika dan beberapa menteri serta kepala-kepala negara ASEAN. Memang salah satu pembahasan kita adalah bagaimana membangun persoalan investasi, di dalamnya adalah tentang green energy, emisi rumah kaca, kemudian ramah lingkungan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan, oleh-oleh apa yang dibawa ke Indonesia? Yang pertama, kemarin kami telah melakukan proses Business Forum yang dihadiri oleh 12 CEO perusahaan-perusahaan dari Amerika yang berinvestasi di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Air Product, di mana kami menemani langsung Bapak Presiden dengan pertemuan CEO dari Air Product, yaitu Mr. Sevi. Kita tahu bersama bahwa pada akhir tahun kemarin kita menandatangani perjanjian MOU sebesar 15 billion dengan Air Product, yang itu didorong untuk investasi pada hilirisasi batubara, low kalori batubara untuk menjadi DME, pengganti gas LPG. Kemudian yang kedua adalah membangun metanol, dan yang ketiga adalah membangun etanol juga. Kemudian amonia, dan sekarang kita dorong ke hidrogen, salah satu program pemerintah. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak Presiden juga kemarin menugaskan kami untuk bertemu dengan beberapa perusahaan lain seperti Freeport, kemudian Exxon, kemudian Microsoft, Cargill, dan beberapa perusahaan lainnya. Sudah barang tentu dalam pertemuan kami, mereka sangat memberikan suatu apresiasi positif kepada pemerintah Indonesia. Saya juga kaget, Mbak, terutama dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka merasakan betul dampak positifnya. Dan karena itu mereka semakin meyakinkan diri bahwa tidak ada keraguan dalam konteks merealisasikan investasinya di Indonesia. Dan ini terbukti pada kuartal pertama di 2022, Amerika salah satu negara yang masuk di 4 besar untuk realisasi investasinya di Indonesia. Yang sudah 5 tahun terakhir, Amerika belum pernah lagi masuk menjadi 4 besar. Inilah sebuah respon positif
dari apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang melakukan reform berbagai macam aturan dan percepatan serta transparansi dan kepastian dalam memberikan dukungan kepada para investor. Gitu Mbak. Pak Menteri, ini dalam target kurun waktu berapa lama ya Pak Menteri bisa mungkin dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dan apa mungkin dampak positifnya buat kita yang ada di tanah air ini gitu? Karena kan jujur aja Pak Menteri, angka-angka ini kan angka yang ngawang-ngawang ya untuk masyarakat gitu, tapi dampak realnya kepada masyarakat Pak Menteri. Jadi yang pertama saya menyampaikan bahwa investasi 15 billion US dollar tersebut yang sekarang sudah terrealisasi 7 billion US dollar. Pertama adalah kita bangun DME di Sumsel. Ini kerjasama Pertamina dengan PTBA. Itu mengelola low kalori, batu bara low kalori yang 4.000 ke bawah untuk menjadi DME atau substitusi pengganti daripada gas LPG. Kenapa? Manfaatnya apa? Selama ini kan kita impor ini gas LPG. Gas LPG kita impor itu 7 juta sampai 8 juta ton per tahun. Hari ini harga dunia itu $900 sampai dengan 900 lebih. Nah kalau kita bangun di Indonesia dengan memakai DME, itu harganya hanya $617. Setiap tahun negara melakukan subsidi kepada gas LPG per 1 juta ton itu kurang lebih sekitar 13 triliun. Nah, kalau kita mampu merealisasikan ini dengan baik, maka kita menghemat uang negara setiap tahun kurang lebih sekitar 5-6 triliun per 1 juta ton DME. Maka mampu kita melakukan efisiensi kepada negara kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 40 triliun efisiensi kita terhadap penggunaan substitusi impor ini. Itu investasi langsungnya. Yang kedua, ini menunjukkan dampaknya kepada kita adalah kedaulatan energi. Kita menjaga neraca perdagangan kita menjaga devisa kita. Sekaligus untuk membuktikan kepada negara-negara lain bahwa kita betul-betul telah melakukan sebuah perencanaan yang masif dan terukur dalam rangka mendorong kedaulatan energi di bangsa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, metanol. Metanol ini kita impor, 80% ini kita impor semua. Jadi kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, tapi kita tidak mampu mengelolanya karena apa? Bangsa kita ini terlalu lama melakukan sebuah proses peningkatan ekonominya sifatnya dagang, trading terus. Jadi sifatnya jual kita tanah air, jual batu air gitu loh. Nah ini juga kita lakukan lewat batu bara, hilirisasi batu bara. Nah untuk metanol di Kalimantan Timur, ini saya pikir pasti TV One tahu, ini KPC yang melakukan investasi langsung dengan Air Product. Kemudian di Cepu, ini sudah jalan ya, ini bukan baru nanti akan. Ini kalau di DME itu udah sekarang konstruksi, kemudian di Balongan sudah di Bengalon sudah jalan, kemudian di Cepu kami balik ini langsung mulai start. Ini yang sudah berjalan. Yang berikut menyangkut Freeport. Freeport itu investasinya kurang lebih sekitar 2,8 sampai 3 billion. Dan ini progresnya sudah mencapai 30 sampai 40% untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Yang selama ini Freeport melakukan ekspor. Mereka punya bahan baku ke luar negeri. Hanya 20 sampai 30% dikelola dalam negeri. Sekarang tidak boleh lagi melakukan ekspor bahan baku mentah keluar. Sudah harus kita stop dalam rangka memberikan nilai tambah. Jadi kata kuncinya adalah hilirisasi mempunyai dampak positif bagi pendapatan negara, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus untuk memperbaiki neraca perdagangan kita dan meningkatkan devisa kita. Itu Mbak, yang kalau mau ditanya apa sih negara dapatkan langsung gitu. Dan ini sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan program nanti akan, ini sudah berjalan, sudah terrealisasi gitu. Yang 8 billion-nya yang kita akan masuk kepada hidrogen. Gitu. Sudah berlangsung, bahkan tadi disampaikan konstruksinya juga sudah berjalan. Artinya ini memang saat ini betul-betul dirasakan lapangan pekerjaan terbuka luas, Pak Menteri. Sudah jalan. Begitu proyek jalan, langsung penerimaan lapangan pekerjaan itu sudah bisa berjalan. Sudah berjalan, dia bisa dicek kok. Nanti TV One kirim krunya ke Sumsel, kemudian ke
Kalimantan Timur, boleh dicek. Kan TV One ini kan hanya kepada Tuhan dia percaya, manusia butuh data. Jadi bisa dicek, Mbak. Baik. Pak Menteri, kalau kita kaitkan dengan pandemi yang 2 tahun lebih ya, menimpa beberapa wilayah di dunia begitu, Amerika Serikat juga salah satu yang terdampak. Bagaimana sih sebetulnya para pebisnis-pebisnis yang ditemui atau berkecimpung di dalam KTT ASEAN Amerika Serikat ini memandang Indonesia? Di satu sisi mereka juga terdampak, Indonesia terdampak, tapi bagaimana juga mereka memandang Indonesia dan mau bekerja sama dengan Indonesia untuk berinvestasi di tanah air kita? Jadi harus jujur kita akui ya, bahwa 2 tahun terakhir masalah di dunia hampir semua sama. Satu adalah bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana pemulihan pasca pandemi. Jujur kita harus katakan bahwa inilah pertarungan leadership dari masing-masing kepala negara dunia untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, Indonesia harus dunia mengakui bahwa salah satu negara yang mampu mengendalikan pandemi COVID dengan baik. Mampu melakukan vaksinasi yang baik. Ini terjadi karena kerjasama kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan rakyat. Ini harus diberikan apresiasi di bawah komando kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Nah, dunia mengakui itu. Sebab apa? Kalau kita membandingkan infrastruktur kesehatan kita dengan Eropa atau negara-negara lain yang seperti Amerika, mereka pasti lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Infrastruktur kesehatan baik tidak menjamin pengendalian COVID-19 itu bisa berjalan dengan baik. Dan Indonesia mampu memperlihatkan kemampuannya untuk menyelesaikan atau minimal mengendalikan pandemi COVID-19. Nah, karena kemampuan tersebut sejalan, kemudian ada trust, ada kepercayaan. Maka para investor mulai membuka diri bahwa Indonesia, sekalipun kemudian masih memasuki masa pandemi, tetapi mampu kita melakukan kolaborasi yang baik untuk menyelesaikan investasinya. Buktinya apa? Amerika hari ini, khususnya Amerika, pandangan dari forum tadi kebetulan saya ikuti, bahwa apresiasi dari negara-negara tetangga pun terjadi. Dan Amerika sendiri mengakui bahwa sudah saatnya memang dan sepantasnya pandemi COVID ini sekalipun ada terus, tapi tidak boleh kita kalah dalam menyiasati pergerakan untuk bagaimana melakukan investasi, terutama kepada green energy, kemudian lingkungan. Dan tadi di dalam forum saya menyampaikan, pasca keluar dalam forum, jadi untuk investasi di Indonesia, kita akan mendorong kepada green energy untuk meningkatkan nilai tambah. Karena produk-produk di dalam negeri itu akan bisa laku terjual dan kompetitif harganya di global kalau kita memakai energi baru terbarukan. Dan lewat kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada rencana untuk mengekspor listrik dengan memakai energi baru terbarukan. Saya beberapa waktu lalu saya telah menandatangani beberapa izin untuk keperuntukan areal atau izin lokasi untuk pembangkit listrik dengan memakai energi baru terbarukan. Tetapi sekali lagi pemerintah Indonesia secara resmi belum memikirkan untuk melakukan ekspor listrik dengan memakai energi baru terbarukan kepada negara manapun, termasuk negara tetangga kita. Baik. Nah ini Pak, ini pengumuman terbaru nih, hasil diskusi kami tadi. Baik. Ya. Kita terima kasih Pak Menteri ya, sudah memberikan update informasi yang terbaru, yang terkini begitu ya Pak Menteri. Ya karena gini, kita tidak ingin sumber daya alam kita dipakai oleh negara tertentu untuk memperkuat negaranya, sementara negara kita belum cukup. Betul. Nah, betul. Jadi kita ingin membangun industri dalam negeri dengan memakai energi baru terbarukan, biarlah negara-negara lain itu mendapat produk dari kita. Bukan kedaulatan energi itu tadi ya Pak Menteri. Yes. Baik. Pak Menteri, terakhir ya Pak Menteri, mungkin singkat sajalah begitu ya Pak Menteri. Apa juga yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Menteri yang bertemu dengan para pemilik usaha di sana begitu, untuk kita masyarakat di tanah air ini? Karena apa Pak Menteri? Sekarang 2022. Tahun depannya lagi udah ada pesta politik lagi 2024 nih Pak Menteri. Tahu sendirilah Pak Menteri kan kayak gimana rasanya di tanah air kita begitu. Apa mungkin singkat dari Pak Menteri mungkin? Ya memang jujur aja dalam salah satu diskusi kita bahwa mereka juga mempertanyakan tentang bagaimana kondisi politik bangsa, karena biasanya kan sesuatu yang wajar ketika investasi besar itu masuk, mereka selalu menanyakan pada 3 hal minimal.
Yang pertama kondisi keamanan, kondisi politik, kemudian kepastian hukum. Dan seperti biasanya ketika masuk ke tahun politik itu pasti terjadi wait and see. Dan ini pekerjaan berat bagi kita sebenarnya untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Indonesia itu stabil. Lah, tapi harus diakui bahwa ini sebuah kondisi yang harus kita siasati bersama. Karena itu saya pikir bahwa harapan saya sekalipun ada persoalan politik, persoalan ekonomi tidak boleh terjadi kendala, termasuk investasi. Itu yang terus saya yakinkan kepada mereka. Dan jujur teman-teman, kalau kita mengacu kepada politik terus, negara kita ini lagi naiknya nih. Kalau pada saat yang bersamaan juga kemudian kita hiruk pikuk politik yang lebih tinggi, ya resikonya nanti kita tanggung bersama, gitu loh. Gitu, Mas Arief. Baik. Baik. Jadi dijaga juga ini adem ayemnya Pekerjaan bersama dinamika intinya. politik ya. Perjalanan bersama gitu. Pak Menteri Iya, pekerjaan Investasi kita bersama. Bahlil Lahadalia. Betul. Terima kasih ya, Pak Terima kasih Menteri. banyak Pak Menteri. Diskusi singkat Baik. kita untuk di tanah air dan juga malam di sana istirahat Pak Menteri. Kelihatan letih soalnya. Kerja gitu Pak Menteri. Sukses ya, sukses Pak Menteri. ya, Terima kasih, semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Menteri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat.